ini kepala ini enggak lebih kuat dari beton. Bentar lagi nggak malu gua sama pacarmu, bos. Halo, selamat siang. Kembali lagi di channel Dikamel, bosku. Semoga dalam keadaan sehat, keadaan sukacita, dijauhkan dari sakit penyakit ya, bosku. Hari ini saya mau memberikan suatu pandangan yang sering saya lihat kalau saya berangkat dari kantor mau sidang, dari rumah mau sidang. Saya sering mendapati orang tidak memakai helm. What the fuck? Di jalan raya, bosku, banyak tak pakai helm. Baru itu ya, motornya itu tidak standar, tak ada kaca spionnya, ya kan? Tahu nggak, helm itu berfungsi untuk menjaga kepala kita, bosku. Biar biar kalau terjadi apa-apa di jalan itu, ini bisa kuat. Kalau nggak pakai helm, bosku, ini nih kepala ini nggak lebih kuat dari beton. Kan nggak lebih kuat dari aspal. Makanya ada helm yang harus digunakan, yang standar, yang ada SNI-nya. Jadi ketika hal yang tidak kita inginkan terjadi, ini kepala kita ini aman gitu. Kalau enggak selesai barang itu, ceceran. Banyak kejadiannya gitu. Jadi kalau kita itu berkendara, contohnya pakai mobil, ketika kita tidak lengkap, melihat Pak polisi di jalan raya tersebut, kita sudah panik, ya kan? Kepanikan itu menghasilkan apa? Menghasilkan kecerobohan, sehingga ketika kita panik, kita ceroboh, gas, lari, mengakibatkan itu bisa terancam jiwa kita, bosku. Ya kalau jiwa kita aja, coba kalau orang lain yang dirugikan, kan? Ketika kita lari, ada razia, kita lari melawan arus, kecelakaan, bukan kita aja yang rugi, keluarga kita dan orang lain juga yang bisa rugi. Nah, itu makanya anjuran saya, himbauan saya, ketika kita sudah memakai kendaraan itu, hendaknya semualah kita taat, pakai helm, SIM, motor standar. Karena kalau udah semua lengkap kita, percayalah, ketika kita mau lihat razia sekalipun, ada Pak polisi sekalipun, kita nggak akan panik, nggak, santai aja kita. Karena kita ya merasa aman gitu, tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan lalu lintas. Jadi kita aman-aman aja, ya jalan-jalan aja gitu, tak ada masalah. Di stop, minta SIM kasih, minta STNK kasih, udah kita akan lolos. Pak polisi tidak akan mencari-cari kesalahan kita kalau kita lengkap. Nah, banyak kerjaan Pak polisi, banyak kerjaannya, sehingga ketika kita lengkap, ya kita pasti akan keluar, nggak akan ditahan. Ada SIM kita, motor kita standar, ya kan? Tidak digaya-gayakan, ban yang standar tidak dijadikan kecil, pasti kita lolos. Tidak akan ditahan, bosku. Oke, saya mau mau tunjukkan video-video yang ketika razia itu kabur, dan kaburnya dia itu mengakibatkan bukan dia sendiri yang rugi, mengancam keselamatan dia dan orang lain. Oke, bosku, kita tengoklah videonya ya. Oke, ada razia. Baru kita putar tengok. Bukan keselamatan dia aja yang bahaya, tapi keselamatan orang. Lihat, dia lari dari pemeriksaan pihak kepolisian. Kita ulang ya.
Alah, kabur ya. Kayak gini yang bosku, jangan ditiru. Kenapa dia kabur bosku? Kenapa dia kabur? Karena dia itu pasti tidak lengkap. Pasti ada pelanggaran hukum yang dilakukannya. Atau dia tak punya SIM, tadi saya tengok dia pakai helm. Atau dia tidak punya SIM. Atau motornya tidak standar. Sehingga dia panik kalau nengok Pak Polisi. Ya jangan begitu ya bosku, ya kita lengkapi aja supaya kita lebih santai untuk berjalan. Oke, kita lanjut. Nah ini ada diperiksa, dia Atila mungkin gak ada SIM-nya. Ya dia periksa karena mungkin tidak ada SIM-nya bosku. Makanya seperti yang saya katakan tadi, lengkapilah SIM kita ya. Ada dua anak remaja sedang mengendarai motor ditangkap polisi, ada razia. Ini yang saya katakan tadi. Ketika dia panik, ya kan, dia cepat memutar kendaraannya sehingga dia tidak lihat ada orang di depan dia. Sehingga terjadilah kecelakaan. Siapa yang rugi? Dia dan orang lain. Nah, contoh-contoh begini yang memang harus kita hindari. Lengkapi semua. Lihat ini ada dua remaja. Oke, rap. Takut bantu orang. Tengok motornya juga rusak. Untung semoga tidak terjadi apa-apa. Itulah bosku, kita memang harus lengkap semua supaya itu seperti tadi, terhindar, tidak panik. Kita tengok lagi ya. Ya, tengok ada razia. Semua diperiksa. Nah, ada bapak-bapak 2 orang, kaca CP-nya cuma 1, pakai helm. Pasti dia tak pakai SIM. Sehingga dia kabur. Dia kabur melawan arus. Kita putar sekali lagi ya. Dia mutar arah bosku. Alah, bapak lihat. Nah ini lagi ada 2 lagi. Lihat mobil di depan. Nah, lihat cewek mutar melawan arus dia. Ada lagi bapak mutar. Tak sayang mereka buat nyawanya bosku. Banyak nyawanya mereka. Sehingga mereka berani begitu. Bapak ini tengok pelan-pelan berhenti, kita matikan motor. Bentar, lihat lawan arus itu sana lagi melawan arus. Ada motor Pak, hati-hati. Jangan gempok. Bapak. Lawan arus bosku. Mobil. Mutar lagi, nggak malu kok sama pacarmu bos. Kabur. Ya, mundur lagi, maju lagi. Kaca supirnya juga tidak ada. Tancap gas. Itulah video-video bosku yang melanggar lalu lintas, yang dikarenakan apa? Dia tidak lengkap, mungkin tidak ada SIM-nya, mungkin standar kendaraannya tidak standar dari pertama kali dia beli, sehingga dia merasa panik kalau ada razia.
ya kan? Kepanikan dia itu mengakibatkan kerugian buat orang lain. Contohnya anak remaja 2 orang tadi bosku, panik dia lihat Pak polisi sedang razia, dia mutar balik dan menabrak orang. Motornya rusak. Ya, himbauan saya bosku, patuhlah kepada peraturan. Ya kan, ketika kita berkendara lengkapi semua, tidak ada ruginya. Itu untuk keamanan kita bosku, ya kan, untuk keamanan kita, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kita aman keluar dari rumah dan pulang ke rumah dengan sehat sempurna, itu bagus gitu, tidak ada yang dirugikan. Kalau pakai helm kita seperti saya katakan tadi, ya kan, kepala kita ini bukan lebih kuat dari beton, bukan lebih kuat dari aspal. Makanya diperlukan helm. Oke bosku, sekian dulu video dari saya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ini supaya lebih berkembang, supaya saya tetap semangat untuk memberikan pandangan-pandangan hukum kepada bosku. Oke, salam sehat, salam.